Saudara, di sesi yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai forex online trading. Baiklah, kita akan mulai dari jenis investasi terlebih dahulu. Jenis investasi di sektor keuangan itu secara garis besar dibagi atas dua hal, yaitu yang pasif dan yang aktif. Pasif artinya Anda hanya meletakkan sejumlah dana dan memberikan kepada orang lain untuk mengelolanya. Nah, contohnya di sini adalah kontrak investasi kolektif dan juga reksadana. Kemudian yang aktif adalah Anda ikut serta berperan aktif untuk melakukan beli maupun keputusan untuk menjual satu instrumen investasi. Yang juga dibagi dua, yaitu pasar modal, di mana pasar modal ini mempunyai produk seperti ekuitas atau biasa disebut saham, dan juga utang, yaitu yang biasa juga disebut dengan obligasi. Sedangkan pasar uang dan bursa komoditi berjangka memiliki tiga macam produk, yaitu forex, indeks, dan komoditi. Kita akan masuk ke dalam definisi dari forex trading, itu perdagangan mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, tidak dalam bentuk fisik. Margin trading. Kemudian jenisnya yang pertama ada yang dilakukan melalui telepon atau DQ, atau biasa dikatakan dengan cara konvensional. Kemudian yang kedua adalah melalui internet atau biasa dikatakan online trading. Di Indonesia, forex online trading ini berada di bawah pengawasan Bapepti dan ditransaksikan di bursa yang dinamakan dengan Bursa Berjangka Jakarta. Berbeda dengan saham, di mana saham ini transaksinya berada di bawah pengawasan Bapepam dan bursa yang dinamakan Bursa Efek Indonesia. Kemudian jenis kontraknya adalah kontrak gulir. Yang terbaru adalah forex online trading. Nah, sini akan saya jelaskan bisnis konsepnya. Yang pertama adalah liquid. Pasar forex merupakan pasar investasi paling besar di Indonesia dengan nilai transaksi harian adalah 3,5 triliun US dollar, sehingga Anda bisa lakukan beli dan jual kapan saja Anda mau. Kemudian mudah, Anda hanya membutuhkan komputer dan jaringan internet untuk bertransaksi. Berikutnya ini merupakan investasi jangka pendek dikarenakan volatilitas pasar forex yang begitu tinggi. Kemudian berikutnya bisnis ini menguntungkan, profitable. Kemudian fleksibel dikarenakan Anda bisa melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Nah, setiap investasi memiliki risiko, sehingga perlu satu manajemen risiko yang tepat untuk meminimalisasi kerugian ataupun risiko yang timbul dari investasi ini. Nanti saya akan jelaskan. Keuntungannya ada dua arah. Inilah uniknya bisnis futures. Dalam hal ini kita bicara forex. Anda bisa mendapatkan keuntungan pada saat harga naik dan juga pada saat harga turun, atau biasa dikatakan bullish market dan juga bearish market. Nah, mata uang yang diperdagangkan itu ada di sini, ada saya sebutkan 5: pound sterling, euro, Australian dollar, Swiss franc, dan Jepang yen. Semuanya terhadap US dollar. Ini yang disebut dengan major currency atau mata uang utama dunia. Nah, bearish market ya, keadaan di mana tren mata uang sedang bergerak turun. Nah, di sini kita bisa mengambil keuntungan dengan cara open sell di sini, kemudian menutup transaksinya dengan close buy, sehingga keuntungan kita adalah selisih poin dari saat kita open sell sampai kita close buy. Jadi keuntungannya adalah sebanyak ini. Nah, berikutnya adalah keuntungan pada saat harga naik atau dikatakan bullish market. Jadi keuntungan kita adalah mulai sejak kita open buy sampai kita close sell.
Jadi keuntungannya ada dari sini sampai ke sini. Nah, berikutnya yang paling penting dari forex online trading yang diperdagangkan menggunakan margin adalah contract size, di mana contract size ini merupakan besaran pengali dari suatu transaksi, di mana contract size sangat berpengaruh terhadap besaran nilai margin atau modal per lot dan juga nilai per lot. Contohnya misalnya contract size 100.000, maka modal untuk transaksi 100.000 ini cukup dengan 1.000, sehingga setiap poinnya bernilai 10, ya. Atau kontrak size 10.000 US dollar, berarti modalnya inisial margin per lot ada 100 dolar dan nilai per poinnya adalah 1 US dollar. Ini yang dikatakan dengan standar, ini mini, ini biasa dikatakan dengan mikro. Nah, cara perhitungannya adalah open price dikurangi close price kali contract size kali number of lot atau jumlah lot. Open price ini adalah seperti saya katakan tadi, bisa open buy, bisa open sell. Close price ini berarti bisa close buy, bisa close sell. Tergantung apa yang terjadi di pasar, apakah lagi bullish ataukah lagi bearish. Nah, keuntungan pada saat harga naik atau bullish adalah kita open buy euro US dollar satu lot, kemudian kita close sell, ya. Open buy lawannya adalah close sell, sehingga keuntungannya adalah seperti ini, 750 US dollar. Nah, kemudian ada kemungkinan keuntungan ini dikurangi komisi, itu tergantung nanti sistem transaksi dari pialang tersebut, ya. Jadi nanti ya disesuaikan dengan commission dari setiap pialang, karena setiap pialang itu commissionnya berbeda-beda. Ya, keuntungan pada saat harga turun adalah kita open sell, kemudian kita close buy. Nah, sama, ya. Kita open sell karena prediksi harga turun, maka keuntungannya adalah open sell close buy kali 100.000 kali satu lot sama dengan dapatnya 1.000 US dollar. Nah, mekanisme transaksi pada saat prediksi uptrend, saya ulangi kembali, open buy kemudian ditutup dengan close sell. Di sini kalau misalnya prediksi downtrend berarti open sell ditutup dengan close buy. Nah, kemudian sini akan saya ajarkan yang namanya risk management, bagaimana meminimalisasi risiko pada saat kita bertransaksi forex trading. Yang pertama cut loss, yang kedua switching, yang ketiga hedging, yang keempat averaging. Nah, ini contoh cut loss. Kita open buy karena prediksi naik, tiba-tiba harganya malah menjadi turun, kita lakukan close sell, cut loss, ya. Tujuan cut loss adalah agar rugi tidak bertambah banyak. Nah, pengertian di sini menutup posisi terbuka dalam keadaan rugi agar kerugian tidak semakin bertambah. Penjelasannya seperti ini. Kita open buy, ternyata harga turun terus, prediksi salah, kita lakukan yang namanya cut loss di sini. Sehingga kerugian 40 points. Kalau kita terus membiarkan posisi, maka kerugian bisa menjadi 220 points gitu ya, karena harganya turun terus. Yang kedua switching. Nah, switching ini adalah kita punya open buy, kemudian kita close sell, cut loss, rugi minus 40. Karena prediksi harga akan terus, kita lakukan open sell, kemudian tutup dengan close buy, sehingga di sini posisi untung 100, di sini rugi 40. Penjelasannya seperti ini. Switching menutup posisi terbuka dalam keadaan rugi salah prediksi agar kerugian tidak semakin bertambah, dan membuka posisi baru, ya. Jadi posisi yang lama ditutup dulu, kemudian buka lagi posisi, ya, sehingga jika dijumlahkan maka keuntungan minus 40 untuk posisi 1 plus 100 posisi 2 menjadi plus 60 points. Nah, ini hedging. Nah, di sini hedging adalah kita open sell, kemudian kita open buy,
Berbeda dengan switching ya. Switching dua position tapi bergantian. Kalau ini posisinya langsung satu buy, satu sell. Pada saat naik kita tutup posisi buy dengan close sell. Pada saat turun kita tutup open sell dengan close buy. Penjelasan seperti ini. Dua posisi sekaligus ya. Open buy dan open sell. Harga naik kita close sell. Kemudian harga turun kita close buy, sehingga posisi open buy maupun open sell untung kedua-duanya. Total keuntungan posisi 1 40, posisi 2 60, keuntungannya menjadi 100 points. Nah, averaging adalah yang terakhir. Open buy, kemudian pada saat harga turun kita open buy lagi, turun open buy lagi. Kemudian pada saat harga naik kita close semua posisi. Prinsip ini dikarenakan harga bergerak turun dan naik, turun naik, maka pada saat kita salah posisi kita melakukan mengambil lagi posisi yang baru ya. Contohnya open buy, turun, buy lagi, turun, buy lagi. Kalau misalnya naik ya bisa dilakukan misalnya di sini misalnya Anda katakan open sell, kemudian harga naik, open sell, kemudian harga naik, open sell ya. Averaging membuka posisi baru di mana posisi baru sama dengan posisi awal. Maksudnya yang sama itu adalah posisi tradingnya, tapi harganya berbeda. Contohnya buy 8620 di bawah, Anda buy lagi di bawah, Anda buy lagi di bawah. Pada saat harga naik ya kita tutup semua posisi, jadi total keuntungannya 170 points. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips tentang investasi forex. Yang pertama, jangan pernah bertransaksi banyak lot dengan modal minimal gitu ya. Jadi modal Anda, perhatikan juga modal Anda, karena seperti saya katakan tadi, kalau yang teknik terakhir yang namanya averaging tadi membutuhkan modal cukup besar ya, karena itu bisa membuka posisi lebih dari satu lot. Perhatikan arah pergerakan harga dan berita ya, karena yang dinamakan perhatikan yang di berita atau news yang bisa menggerakkan harga gitu ya, karena harga akan cukup bergerak panjang range-nya jika berita yang muncul banyak gitu. Gunakan limit dan stop loss. Limit artinya untuk menetapkan keuntungan, take profit. Stop loss adalah untuk membatasi kerugian gitu ya. Dan ini sistem ini bisa Anda terapkan di dalam trading sehingga Anda tidak perlu terus-menerus memantau trading. Anda bisa melakukan kegiatan yang lain. Yang keempat, jika tidak yakin gunakan order system. Nah, order system ini maksudnya adalah kita masuk posisi ya, pada level tertentu gitu ya, atau orang dalam trading sering mengatakan buy in support, sell in resistance gitu ya. Yang kelima, don't be greedy, maksudnya adalah Anda dalam trading harus punya satu plan, perencanaan berapa persen Anda akan meraih keuntungan gitu ya. Jika keuntungan itu sudah tercapai ya, Anda diharapkan untuk tidak masuk pasar lagi gitu. Sampai sini dulu yang akan saya sampaikan di sesi pertama ini. Selamat mencoba.